Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nabila Aulia Harsanti dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi di sini aku mau mereview materi mengenai paragraf. Jadi buat kalian yang mau belajar mengenai paragraf bisa ditonton video ini sampai habis. Oke. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf merupakan satuan gramatikal yang lebih besar dan luas dari kalimat, inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Jadi itu pengertian dari paragraf. Jadi ini ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas dikemas dengan kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang keempat, kalimat yang satu berkaitan dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Jadi di sini ada beberapa fungsi dari paragraf. Yang pertama, memudahkan penulis untuk memberi pengertian dan pemahaman tulisannya secara bertahap. Yang kedua, wadah mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran. Yang ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. Yang keempat, penulis tidak cepat lelah menyelesaikan karangan dan termotivasi untuk terus lanjut ke paragraf selanjutnya. Yang kelima, pembatasan antara bab karangan satu dalam satu kesatuan yang padu. Selanjutnya, pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf. Dan yang terakhir, pembaca dapat menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Jadi itu ada beberapa fungsi dari paragraf. Setelah tadi ada ciri dan fungsi dari paragraf, selanjutnya ada syarat dari paragraf. Syarat paragraf yang pertama ada kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu. Selanjutnya yang kedua ada koherensi atau kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf harus saling terikat dan terkait. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Yang keempat, harus memiliki satu gagasan utama dalam kalimat topik. Yang kelima, memperhatikan kaidah satuan bahasa. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulis paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan. Yang ketujuh, penulis harus memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan seperti pendahuluan, isi, dan simpulan. Yang kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, dan menekuk. Yang kesembilan, penulisan juga harus memperhatikan jumlah kata atau kalimat dalam paragraf. Dan yang terakhir, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Ya, jadi begitu 10 syarat dari paragraf. Ini sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis paragraf. Jadi dalam karangan terdapat macam-macam jenis paragraf. Dan jenis-jenis paragraf itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan posisi kalimat topik, berdasarkan gaya ekspresi, dan berdasarkan urutan. Jadi yang pertama berdasarkan posisi kalimat topik. Kalimat yang berisi gagasan utama paragraf adalah kalimat topik. Karena berisi gagasan utama itulah keberadaan kalimat topik dan letak posisinya dalam paragraf menjadi penting. Posisi kalimat topik di dalam paragraf akan memberi warna sendiri bagi sebuah paragraf. Dan berdasarkan posisi kalimat topik ini, paragraf dibedakan menjadi paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, ineratif, dan menyebar. Berdasarkan gaya ekspresi, suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Gaya atau corak ekspresi itu meliputi paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, dan paragraf persuasif. Dan yang terakhir berdasarkan urutannya. Jadi paragraf ini dibuat berdasarkan urutan-urutan yang ada, seperti paragraf pembuka, lalu diikuti paragraf isi, dan diakhiri dengan paragraf penutup. Jadi kita masuk kepada materi terakhir.
terakhir yaitu pengembangan paragraf. Jadi pengembangan paragraf yang pertama akan kita bahas adalah pengembangan alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah adalah paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu yang bersifat kronologis. Pengembangan ini dilakukan dengan menjelaskan pikiran utama dengan urutan ruang atau urutan waktu. Paragraf dengan pola pengembangan alamiah biasa digunakan pada paragraf naratif atau prosedural. Yang kedua ada pengembangan deduksi-induksi. Paragraf deduksi adalah paragraf yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum dan diperjelas dengan hal-hal yang bersifat khusus. Paragraf induksi adalah paragraf yang dikembangkan mulai dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Jadi kebalikan dari pengembangan paragraf deduksi. Yang ketiga ada pengembangan analogi. Jadi analogi adalah penalaran induktif dengan membandingkan dua hal yang banyak persamaannya. Paragraf analogi adalah paragraf yang memaparkan suatu objek dengan menyamakan dengan objek lain yang memiliki kesamaan dalam hal-hal tertentu. Karena paragraf ini mengikuti penalaran induktif, maka paragraf analogi memiliki pola khusus umum, seperti itu. Yang keempat ada pengembangan klasifikasi. Paragraf klasifikasi adalah paragraf yang mana topik utama dikembangkan dengan mengelompokkan ke beberapa kelompok yang berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Paragraf yang dikembangkan dengan mengikuti prinsip klasifikasi juga dapat memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Dengan cara klasifikasi itu, maka tipe-tipe sifatnya khusus dan spesifik dapat ditemukan. 5. Ada pengembangan komparatif dan konstruktif. Sebuah paragraf dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi-dimensi kesamaannya. Kesamaan itu biasa cirinya, karakternya, tujuannya, bentuknya, dan seterusnya. Nah, perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi kesamaannya untuk mengembangkan paragraf yang demikian ini dapat disebut dengan model pengembangan komparatif. Sebaliknya, perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi. Yang keenam, pengembangan sebab akibat. Sebab akibat adalah salah satu paragraf yang merupakan pengembangan dari pola pikir paragraf induktif, di mana kalimat utama yang akan diletakkan di akhir paragraf atau juga sering disebut dengan kesimpulan. Yang ketujuh ada pengembangan klimaks dan anti klimaks. Yang pertama, pola klimaks, perincian gagasan utama dalam sebuah paragraf dari bawah menuju ke gagasan utama yang paling atas atau puncak. Sedangkan pola anti klimaks yaitu gagasan dalam paragraf yang dimulai dari gagasan utama yang paling tinggi kemudian. Dan yang terakhir ada pengembangan definisi. Jadi pemateri dari aku, maaf apabila ada salah-salah baik dari pembuatan video, PPT ataupun perkataan aku yang banyak banget salahnya. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.